Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Ini untuk anggota kelompoknya. Analisis yang sudah kami buat yaitu bertemakan tentang obesitas. Jadi, pengertian obesitas itu adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih, sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang keluar. Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, dan pemeliharaan kesehatan. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus atau positif energi balance dalam jangka waktu cukup lama, maka dampaknya adalah terjadinya obesitas. Di sini juga ada faktor resiko obesitas pada anak. Yang pertama itu ada faktor genetik. Genetik atau faktor keturunan. Selain itu, obesitas diakibatkan oleh pola makan dan gaya hidup anak yang serupa dengan orang tuanya. Dan yang kedua yaitu kebiasaan makan. Sering mengkonsumsi makanan siap saji dan olahan, makanan siap saji dan olahan cenderung tinggi lemak dan gula, namun rendah serat. Makanan berlemak dan bergula mempunyai kepadatan energi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu penurunan aktivitas fisik. Dengan kemajuan teknologi, anak akan memanfaatkan waktu luang dengan bermain di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Mereka lebih sering gemar menonton TV atau video, bermain gadget, game, menonton TV lebih dari 5 jam dapat meningkatkan resiko obesitas. Di Indonesia, 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas melebihi berat badan. Sementara itu, 28,7% mengalami obesitas. Dan berdasarkan indikator RPJMN 2015-2019, sebanyak 15,4% mengalami obesitas. Sementara pada anak usia 5-12 tahun, sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Data terakhir situasi obesitas menunjukkan belum terkendali. Berdasarkan Sirkesnas 2016, angka obesitas IMT lebih dari 27 naik menjadi 20,7%. Sementara obesitas dengan IMT lebih dari 25 menjadi 33,5%. Nah, ini untuk diagramnya. Upaya pemerintah dalam menekan kejadian obesitas pada anak yaitu adalah isi piringku. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes menjelaskan pemerintah telah memperkenalkan program gizi seimbang yang bertajuk Isi Piringku untuk menekan laju pertumbuhan angka obesitas di Indonesia. Secara umum, isi piringku menggambarkan porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Berikut adalah contoh isi piringku dalam satu kali makan. Kita udah sampai nih di materi kelebihan dan kekurangan dari program isi piringku. Yang pertama nih, kelebihannya mudah dipahami dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, yang kedua, poster dari isi piringku memiliki desain yang menarik sehingga membuat masyarakat yang melihat jadi tertarik untuk melihat dan membacanya. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak menjelaskan manfaat dari makanan yang ada di dalam isi piringku. Karena dirasa program ini kurang efektif, di sini kami telah membuat program yang diharapkan akan lebih efektif untuk membantu program yang sudah ada. Telah dipersiapkan rencana rancangan pembuatan aplikasi. Nah, teman-teman, mari kita simak bagaimana rancangan aplikasi yang telah kami persiapkan. Oke teman-teman, jadi di sini kelompok kami telah membuat sebuah rancangan aplikasi mengenai kesehatan. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, kami mengangkat tentang obesitas. Lalu aplikasi ini akan kita namai dengan Hedu yang kita ambil dari kalimat Healthy Schedule. Kenapa kita mengambil rancangan aplikasi ini? Agar teman-teman sekalian dapat mengetahui apakah tubuh kita itu termasuk ideal atau tidak. Lalu, selain itu juga untuk memilah dan memilih makanan sesuai kebutuhan tubuh kita agar dapat membantu program konsep isi piringku yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada halaman pertama, akan disuguhkan seperti aplikasi biasa, yaitu terdapat registrasi, yang dimana nantinya para pengguna dapat memasukkan nama pengguna dan juga password.
Namun, apabila teman sekalian belum memiliki akun Hedu, teman-teman dapat membuat akun Hedu terlebih dahulu yang dapat diklik di buat akun. Nanti, Hedu akan mengarahkan para pendaftar untuk mengisi data-data yang telah ditentukan. Setelah teman-teman memasuki akun Hedu, selamat, teman-teman sudah menjadi Sohedu, Sobat Healthy Schedule. Selanjutnya, setelah registrasi, Sohedu perlu memverifikasi data yang dimana nanti Sohedu perlu mengisi data-data identitas seperti nama, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan saat ini, dan juga tinggi badan saat ini. Setelah mencantumkan data identitas, Sohedu dapat mengklik tombol next untuk ke halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, Sohedu perlu mencantumkan kembali berat badan dan tinggi badan saat ini. Tujuannya agar Sohedu dapat mengetahui apakah berat badan dan tinggi badan telah sesuai dengan target yang ditentukan atau belum. Setelah Sohedu mencantumkan berat badan dan tinggi badan, Sohedu dapat langsung mengklik tombol next di bawah halaman. Setelah mengklik, Sohedu akan langsung dapat mengetahui hasil dari perhitungan berat badan ideal. Nanti akan keluar apakah Sohedu termasuk kategori berat badan yang kurang, normal, ataupun berlebih. Nah, di sini kita ambil contohnya Sohedu termasuk kategori berat badan gemuk. Nah, apabila Sohedu telah mengetahui kategori berat badan, nanti di halaman selanjutnya, Hedu akan menampilkan gerakan atau animasi kecil di salah satu kategori untuk menunjukkan bahwa Sohedu termasuk ke dalam kategori tersebut. Setelah masuk ke dalam beranda Hedu, Sohedu dapat mengklik garis 3 di pinggir atas untuk mengetahui apa saja bagian dari aplikasi Hedu. Nah, yang pertama terdapat user, berisikan data-data pengguna. Lalu yang kedua terdapat kategori, di mana berisikan penjelasan terkait klarifikasi dari perhitungan, kurang, normal, ataupun berlebih. Lalu yang ketiga terdapat hari ini, berisikan jadwal makanan yang telah direkomendasikan. Lalu yang keempat terdapat berat badan, berisikan laporan atau peningkatan apakah pengguna mendekati target ataupun tidak. Lalu yang kelima terdapat pengingat, berisikan pengingat untuk pengguna yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Lalu yang keenam terdapat pengaturan, berisikan informasi akun apabila terdapat masalah ataupun ada data yang ingin diubah. Nah, selanjutnya di bagian garis 3 di pinggir atas terdapat bagian hari ini. Nah, apabila Sohedu klik, nanti akan muncul halaman hari pertama hingga hari ke-7. Misalnya Sohedu klik hari pertama. Nanti Hedu akan arahkan Sohedu pada pilihan selanjutnya seperti breakfast, lunch, dan dinner. Misalnya Sohedu klik breakfast seperti di contoh. Nanti terdapat 3 pilihan yang akan muncul, yakni pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Hedu merekomendasikan 3 pilihan yang dapat dipilih Sohedu apabila menu pertama tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan Sohedu. Nah, misalnya Sohedu klik pilihan pertama. Lalu akan muncul makanan yang cocok dimakan oleh Sohedu. Seperti di sini ada telur. Nah, telur ini bisa direbus, didadar, dan diceplok. Terdapat juga kalori, harga, jumlah, dan mix atau campuran makanan lain yang cocok disandingkan dengan telur. Nah, atau bisa juga Sohedu mengklik pilihan kedua, sama seperti sebelumnya, nanti akan ada pilihan makanan yang cocok dengan Sohedu. Setelah 7 hari program Hedu, Sohedu perlu mengecek dengan mengklik di bagian berat badan untuk melihat perkembangan berat badan Sohedu. Setelah diklik, nanti akan muncul hasil grafik selama 7 hari. Hedu akan menilai apakah Sohedu berhasil atau tidak dalam melakukan program ini. Apabila Sohedu berhasil, nanti akan muncul di halaman selanjutnya dengan adanya fitur "Selamat kepada Sohedu karena telah berhasil dalam melakukan program ini". Namun, jika Sohedu belum berhasil, jangan patah semangat. Nanti Hedu akan arahkan secara otomatis untuk melanjutkan ke target selanjutnya. Nah, tadi itu adalah rancangan aplikasi yang akan kami buat. Diharapkan rancangan ini dapat lebih efektif dalam membantu program kesehatan pemerintah. Nah, segitu dulu ya dari kami. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan dengan baik, dan semoga juga bermanfaat. Dadah teman-teman.